إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, kita dapat kembali berkumpul, bertemu di majelis yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini untuk kita mempelajari akan ilmu-ilmu agama, dan mudah-mudahan kita selalu istiqamah menuntut ilmu agama sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah, tersampaikan kepada penghulu kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, sahabat, kerabat, zuriat, dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau mulai dulu dan sekarang ila yaumil qiyamah. Halaman 27. Yalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid darain amin. Kita masuk membicarakan tentang tata cara berwudu. Walaupun ini masalah wudu sudah kita bicarakan kemarin di dalam kitab Warukunan Jamaluddin, tapi ngarannya kita menuntut ilmu itu kan apa tak ulang-ulang supaya sambil mengatakan, walaupun mestinya tak ulangnya sampai 1000 kali, ada apa? Jangan dolak kita lawan ilmu agama nih. Cara-cara berwudu. Satu, berniat. Nah, jadi wudu itu wajib berniat. Jadi berniat itu termasuk rukun wudu lah. Bila kata tertinggal niat, kada sah wudunya. Napa niatnya? Nah, niatnya nih, sahajaku berwudu fardu karena Allah Ta'ala. Lafaznya, nah lafaz bahasa Arabnya, nawaitul wudu'a fardan lillahi ta'ala. Berarti nak kita baca berdahulu, yang kita baca berdahulu lafaznya berdahulu kita baca pakai muntung, nawaitul wudu'a fardan lillahi ta'ala. Nah, mengucapkan lafaznya itu kada wajib, sunat haja. Kita menyambat nawaitul wudu'a fardan lillahi ta'ala itu kada wajib, sunat saja. Nah, kalau kita berniat, dan berniat kita berumbai itu lawan bersumuha. Nah, berniat itu ya betul. Waktu berniat itu kapan? Nah, ketika membasuh awal-awal juzuk dari muka. Artinya ketika kita membasuh muha pakai banyu, artinya tangan kita nih, nah membawa banyu, nah kita kanakan dulu ke muha kita nih,
hanya kita berniat. Nah di situ maksudnya. Pada mau berniat dulu hanya banyak. Nah setelah tadudi kan kada bumbay ngarannya. Atau misalnya tuntung membasuh moha hanya berniat kada bujur ya itu. Jadi ketika tangan kita membawa banyu, kita sampaikan ke muha kita. Nah di situ kita berniatnya dalam hati, berpandir dalam hati, sahajaku berwudu fardu karena Allah Ta'ala. Nah itulah. Dan tempatnya niat di dalam hati. Nah jadi mengucapkannya dalam hati nang sahajaku berwudu lah, bukan dimontong. Adapun dimontong ya tadi nawaitul wudu'a fardan lillahi ta'ala. Paham ya? Nah, nyaman aja tadi paham lah. Nah, jadi ketika kita teruskan dulu rukun yang kedua lah. Rukun yang kedua membasuh muka atau muha atau wajah dari atas kepala, yakni dahi. Nah jadi kita membasuh muha itu adalah rukun yang kedua daripada rukun wudu. Maksudnya membasuh muha dengan air mutlak. Kita ambil air mutlak dengan kedua belah tapak tangan kita, lalu kita sampaikan ke muha kita. Nah sunatnya itu mulai atas ke bawah. Soalnya kan sifat air itu kan gugur dari atas ke bawah. Kadang dari bawah ke atas ngalih sahaja bang, cuman sunatnya mulai atas, berarti mulai dahi. Nah ke bawah, betul kita gosok-gosok kayak lagi. Nah ngarannya wajah itu maksudnya nang wajib kita basuh yang kena air wudu itu mulai terakhir tempat tumbuh rambut nih bagi orang yang kada basulah. Kayak ulun nih kada basulah. Nah ini tempat terakhir tumbuh rambut bagi orang yang normal. Nah ini di sini. Nah berarti mulai sini nih air tuh. Nah sampai di bawah dagu. Ada yang mengatakan sini, ada yang mengatakan di bawah dagu sini. Sampai ya kan ke bawah dagu sini, di sini. Nah itu kalau dari atas ke bawah. Kalau dari samping ke samping itu mulai ini apa nih nang tinggal taningan ini, mulai kanan ke kiri. Nah nih, nah berarti jantung tuh termasuk wajah jantung. Jadi bulu yang ada di jantung ini wajib kena air waktu kita membasuh. Bulu kaning wajib basah juga, bulu mata wajib basah, bulu sesengot wajib basah, bulu janggut apalagi janggut yang tipis itu wajib basah udah, kecuali janggut yang tebal. Cuman di daerah kita nih jarang ada orang yang janggut tuh tebal long. Oh itu kayak ulunnya masih tipis, ini harus basah seberataan nih janggut nih. Sesengot juga lah, bulu sini ya jual kalau sini ya jual. Kebanyakannya orang nih kan dari gosok sini. Oh harus kena tuh di situ. Harus basah di sini. Bawah hidung nih ya lah. Di bawah hidung nih harus basah. Nah, jadi itu narannya wajah. Nah wajib dibasuh atau kena air. Nah, jadi waktu kita menyampaikan air ke wajah itu kada bapak misalnya niat kita tuh kadang bersamaan dengan tangan ke muha langsung niat di situ, kada mesti itu. Yang penting tangan kita masih di muha, kada mesti gini.
saja kubur bodoh kono tak dalam hati bang itulah nang saja kubur saja kubur boleh hai nih itu sahaja itu cuma namun kada lihai mau ulang pulang ini asa kada pas tadi jangan pulang tapi kada padahal kada apa-apa kadudi sedikit misalnya nah sampai kamu halak sedetik 2 detik belum meniat lagi nih hanya berniat kada apa-apa Misalnya sudah tagarak Pak. kada apa-apa yang nang misalnya di sini sudah tagarak leh nah lalu misalnya tangan kita ke bawah di sini hanya berniat saja aku bodoh-bodoh orang nah di sini aja nang dihukumkan sudah dibasuh di sini belum tinggal tangan kita ke atas akan nah jadilah nang dihitung kita membasuh wajah di mana kita memulai niat di situ dihitung membasuh wajah paham lah misalnya ulun nih nah misalnya ulun masuk membasuh muha nih belum lagi berniat lah tapi sampai sudah tangan nih ke muha nah ulun turunakan misalnya separuh wajah ini belum niat lagi ini belum dianggap tabasuh walaupun karena belum berniat nah ketika ulun sampai sini berniat misalnya dalam hati saja aku berwudu berdoa Allah Ta'ala nang di sini aja nang dianggap sudah dibasuh sini belum amun belum anu akan di atas nah basahakan juga nah karena juga di atas nah jadi kenapa jadi disampaikan ke itu soalnya kita bahari waktu sekolah guru ini kan menjelaskan juga ujar guru bila kita sampai ke muhak di situ ya main akan niat ya dikira kita kayak itu pasnya namun amunnya karena kayak itu ada pas padahal biar aja tadudi sedikit niatnya tuh hanya kita berniat asal jangan dilapas tangannya nah adapun di sini tadi karena belum berniat tinggal tangan kita aja putar ke atas basahinya juga nah kayak itu jangan dilapas soalnya tangan kita nih nang meratakan air meratakan air ke wajah kita nah itu kecuali bisa Jepang orang tuh membasuh muha tuh kada pakai tangan bisa juga cuman sunatnya tuh pakai tangan selang oh ya dan bisa juga itu sah juga gitu wudunya bila diselang nih dianuakannya kamu hak dibasahinya main akan niat saja kubulu pada Allah Ta'ala nah artinya kan air tuh kena situ air tuh kena nah situ main niat amun sudah berdahulu hanya lapas hanya berniat nah itu kan airnya sudah lewat sudah itu gunanya kada berniat atau berniat dulu saya bodoh hanya itu tak dudinjun itu jadi airnya tuh masih ada masih kita mau dikayak membasuh muha tuh nah baik pakai tangan nang abdolnya pakai tangan Pak jadi sambil meratakan kamu kada pakai tangan boleh aja tadi pakai selangnya nah tanpa menyentuh cuma tak apa banyu tuh main terus sampai rata nah ininya pakai selang tuh kebanyakan Bang buang-buang banyu namun pakai tangan ini biar banyu tuh sedikit saja tapi dengan tangan ini dirata-akannya kan rata aja nah jadi tangan kita nih jangan melepas loh daripada wajah kita di situ kita berniat namun sedikit terlepas hanya berniat nah kada nanya tangan kita jadi amun lihai aja tak tangan sampai lang berniat saja kubudu podokon Allah Ta'ala iya kada apa-apa sah aja rata akan naik lagi misalnya nah jadi basuhan yang pertama itu wajib adapun basuhan yang kedua sunat aja basuhan ketiga sunat aja kan 3 kali kalau basuh muhani basuhan yang pertama itu apabila dianggap sudah
menunaikan kewajiban apabila sudah liput berataan. Apabila sudah liput berataan, amunnya misalnya basuhan pertama nih kada meliputi, sini ada misalnya belum. Nah, berarti basuhan yang kedua tuh dianggap basuhan pertama masih, karena untuk menyempurnakan yang pertama yang belum habis tadi di sini. Nah, berarti menambahi 2 kali lagi tak. 2 kali lagi tak. Amun kawan melihat ya ikam tadi basuh muha 4 kali ya. Kada ya kawan, aku tuh 3 kali ya. Soalnya yang sekali yang pertama tuh ada liput. Kemudian sekali yang kedua itu tuh menyempurnakan yang pertama, dianggap sekali itu. Nah, ditambahi lagi 1 2 jadi 3 juga. Nah, gitu. Jadi kita bila membasuh muha apabila sudah liput tadi seberatan wajah nih, itu sudah menunaikan 1 rukun wudhu. Biar seandainya kada lagi membasuh kedua kali, ketiga kada apa. Asal yang pertama tadi sudah liput barataan, membasahi wajah kita nih, termasuk bulu-bulu kaning, bulu mata dan bulu-bulu yang lainnya yang tumbuh di area wajah, termasuk cantong nih, baik cantong lalakian ataupun cantong bebinian. Bila panjang jantungnya itu jangan kada dibasuh yang panjangnya tuh, jangan jadi ke atas sini sebelum wudhu yang di atas ini kada dibasuh. Padahal kantong tuh kan tumbuh di area wajah, cantung bebinian tuh misalnya panjang tuh wajib kena air. Mungkin koler juga, kenapa baik tatak cantongnya dulu sebelum wudhu, jadi kan ada dosa ini basuh. Namun pacangan kada tatak, wajib dibasuh. Cantung bebinian, misalnya ada panjang, jangan di ke atas kuping situ, nah menyempurnakan wudhu lalu itu kada dibasuh, nah ada sah wudhunya. Nah, jadi 2 membasuh muka dari atas kepala, yakni dahi sampai ke bawah dagu. Dan sunat membaca doa. Nah, ada doa basuh muha sekalinya leh. Ini doanya nih, waktu basuh muha itu sunat untuk kita membaca doa ini. Amun hafal. Allahumma bayyid wajhi yauma tabayyaddu wujuhun wa taswaddu wujuhun. Allahumma bayyid wajhi yauma tabayyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Kalau diwakaf wujuh. Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Nah, pendek ya doanya baca sekali ya. Tapi basuh muhanya sunat setelah sekali, sunat pulang 2 kali jadi 3 kali kan. Nah, amun kada hafal doa yang bahasa Arab ini, itu artinya tuh baca udah mati. Artinya, ya Allah, putihkanlah wajahku. Cuma ada di dunia adalah di hari ketika wajah-wajah memutih dan menghitam. Nah, artinya putihakan kaina di akhirat. Kaina di akhirat kena wajah manusia ini ada yang bercahaya, ada yang hitam. Gitu nah. Nah, ingat situlah doanya lah, ya Allah putihkanlah wajahku di hari ketika wajah-wajah orang seberataan nih memutih, ada yang putih, ada yang bercahaya, maksudnya ada yang menghitam, ada yang hirang. Nah, doa ini dipanjatkan agar di akhirat kelak Allah menggolongkan kita sebagai orang baik.
di mana saat berkumpul di padang mahsyar orang baik dicirikan, berciri muhanya nih dengan berwajah putih. Maksudnya putih itu bercahaya. Walaupun misalnya muhanya di dunia hilang aja, cuman di akhirat itu muhanya bercahaya putih. Dan sebaliknya pulang, orang yang jelek itu di akhirat kinilah dicirikan dengan berwajah hitam kusam, walaupun di dunia muhanya putih glowing. Misalnya tuh, memakai bermacam-macam skincare, tapi orangnya kafir. Di akhirat muhanya hitam. Nah, jadi kata bapak kita nih muhani seadanya aja kata Bi Bungas, cuma di akhirat bungas. Nah itu daripada di dunia bungas benar glowing ya kalau, tapi di akhirat jelek hilang. Nah soalnya Nabi kita itu kenal akan umat sinin itu gurran muhajjalin ya min asril sujud atau min asril wudu. Nabi kita Muhammad SAW mengenal umatnya itu dengan bercahaya wajahnya berkat air wudu, berkat sujud. Nah lalu nyaman min Nabi kita itu meminandui umat kupang ahli ibadah, ahli sujud, ahli wudu. Lalu Nabi kita memberi syafaat. Nah, amalannya apa? Supaya muha glowing di akhirat ya, wudu sambil membaca doa waktu basumha Allahumma bayyid wajhi yawma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Nah itu, atau dalam hati, ya Allah putihakan muha ulun di akhirat. Nah itu yang pendeknya tuh, ya Allah putihakan muha ulun di akhirat, tahu glowingakan muha ulun di akhirat, bisa jawab bahasanya gitu. Muha aja kan yang putih awak kirang sabarataan itu nanya mantik min itlaqil juz wa iradatil kul. Satu juzuk ya yang disambat cuma sebarataan maksudnya sebaratan awak kayak bercahaya yang disebutkan wajah situ sebaratan awak kayak bercahaya yang dimaksud. Nah itu gunanya. Jadi lamun hendak ya kan bila kita berdoa insyaallah dikabulkan Allah, bila kita minta dikabulkan Allah, apalagi kita minta dalam beribadah maka insyaallah kita bercahaya gitu wajah kita, awak kita nanti di ya, berkat kita berwudu. Nah berwudunya mengamalkan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Nah jadi kita waktu membasuh muha itu kan kita kan mengatakan dunia, kita ingat dengan Allah Ta'ala kan, kita meminta kepada Allah, ya Allah putihakan muha ulun di akhirat, itu kan ingat dengan Tuhan doh, hati kita berpandir gitu. Nah khusyuk namanya kita. Alhamdulillah, mudahan istiqamah lah. Ya Allah ya Tuhan kami ya. Dia akan maju di akhirat. Amin. Insyaallah, tabarakallah. Doakan Allah supaya kamu amalkan ya. Ini bisa juga bisa kita kada ingat kita nih. Nah, makna muka, arti wajah tuh, arti muha tuh apa gerang? Iyalah anggota badan. Jadi muha kita tuh masuk anggota badan. Antara kebiasaan tumbuh rambut kepala sampai bawah dagu. Nah ya Allah arti wajah tuh ya tempat terakhir tumbuh rambut bagi orang yang normal yang kada bersulah nih. Nah di sini ya Allah sampai di bawah dagu. Nah itu nang dibasuh tuh pakai air waktu basuh muha. Dan antara dua pasak telinga nih ya titingilan nih, nah antara dua titingilan nih kalau dari samping ke samping kan. Nah dari atas ke bawah dari tempat terakhir tumbuh rambut sampai di bawah dagu itu yang dibasuh. Nah yang wajib dibasuh termasuk bulu-bulu yang ada di dalam wajah ini, termasuk jantung berilah. Kemudian rukun yang ketiga daripada rukun wudu, membasuh dua tangan jadi basuh dua tangan. Sunatnya tangan kanan dulu 3 kali, ya Allah hanya tangan kiri 3 kali. Nah membasuhnya dari jari-jari tangan sampai 2 siku dan dilabihi sedikit. Nah ini mulai koko nih
Nah, sampai siku lebih ya dua jari kah, tiga jari kah lebih ke atas pada siku. Jangan mempas lah lebih. Nah, supaya sempurna nih siku nih terbasuh. Nah, sakali misalnya Allah, nah sakali itu dihukumkan basuhan yang wajib. Bila kita sudah membasuh liput basuhan kita nih, itu sudah menunaikan satu rukun wudhu. Adapun sekalinya nambah sekali itu sunat aja, hendak ditambahin sekalinya dapat pahala, mun kada ya kada apa. Sekali pulang sunat aja, jadi 3 kali kalau membasuh, 1 kali membasuh rukun, nah 2 kali yang sunat. Nah, dan sunat membaca doa. Nah, ini ketika kita membasuh tangan kanan, bacaannya doanya ini. Kita membasuh tangan kanan ya. Nah, ini bacaannya doanya. Allahumma a'tini kitabi. Allah. Bisa juga ini Allahumma a'tini, bisa juga. Dilangsungkan bisa juga Allahumma a'tini, bisa juga Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Nah, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Amun jadi membasuh tangan kanan, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Sunat tangan kiri kita nih sambil menggosok tangan kanan ketika kita membasuh tangan kanan, tangan kiri ini sambil menggosok. Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Nah, apa artinya? Artinya, ya Allah, berikanlah buku catatan amalku kelak di akhirat pada tangan kananku. Ini tangan kanan nih ulun nih, ya Allah, jadikannya menerima buku catatan amal di akhirat, ya Allah. Nah, dan hisablah aku dengan hisab yang ringan. Nah, ringan aja hisabnya. Kelawasan dihisab lambat masuk surga. Dihisab tempat saja atau kada dihisabkan nyaman cepat masuk surga. Jadi lah mau kada apa yang bahasa Arabnya tah, bahasa Latinnya tuh nah, baca dalam hati. Ya Allah, berikanlah buku catatan di tangan kanan ulun, ya Allah. Hisab ulun dengan hisab yang sedikit, ya Allah. Nah, sambil basuh tangan dah 3 kali dah. Nah, jadi kita ingat lawan Tuhan. Insya Allah kabul doa kita. Maka kita di akhirat kita menerima catatan amal menimpa pakai tangan kanan. Itu tandanya selamat kita. Nah, sedangkan membasuh tangan kiri berdoa. Nah, lalu kita basuh tangan kiri kelak. Tangan kiri mulai kuku juga nah sampai ke siku lebih sedikit. Sekali basuhan yang wajib tah. Nah, kemudian sekali lagi itu basuhan yang sunat. Sekali lagi basuhan yang sunat 3 kali tah. Sambil kita berdoa membasuh tangan kiri itu, ini doanya. Sedangkan saat membasuh tangan kiri berdoa, Allahumma la tu'tini kitabi bishimali wala min wara'i dhahri. Nah, itu doanya. Allahumma la tu'tini kitabi bishimali wala min wara'i dhahri. Ulun udah hafal ya bahasa Arabnya. Nah, bahasa Latinnya tuh nah baca dalam hati. Gimana jawab pilihannya? Udah hafal bahasa Arabnya nih, bahasa Latinnya sudah ditulisakan sudah. Ya Allah, jangan kau berikan buku catatan amalku kelak di akhirat pada tangan kiriku, dan jangan pula diberikan dari balik punggungku. Nah, itu. Jadi waktu basuh tangan kiri nih, ya Allah, jangan sampai ya Allah buku catatan amal diterima pakai tangan kiri ulun, ya Allah, atau daripada pihak belakang, pihak punggung, ya Allah. Nah, itu dalam hati dah.
Kada sa dipakai montong kina orang kina bingung pula punya ini sambil nangis wudu jarang. Dan mati itu udah mati. Amun bahasa Arabnya hanya diucapkan di montong. Amun hafal Allahumma la tu'tini itu deh. Tentang ini keterangannya lah, tentang doa di atas, tentang doa membasuh tangan kanan tangan kita. Kelak jar di akhirat nanti Allah akan memberikan pada manusia catatan amal. Kita beramal nih, mulai kita balik tuh nah, itu sudah dicatat tuh amal jahat, dosa dicatat sampai kita mati. Ada buku catatannya disimpan. Nah, karena waktu kita di sidang ada buktinya kan, orang persidangan itu kan perlu bukti. Orang di sidang itu ada kawam ada bukti. Nah, ikam di sidang di hadapan mahkamah Allah, ikam ini pacangan masuk neraka kan masuk surga kah? Lalu dihadirkan itu buktinya, barang buktinya berupa buku catatan, diperiksa, oh terbanyak dosa daripada pahala masuk neraka, oh terbanyak pahala daripada dosa masuk surga. Oh sama antara pahala dan dosa masuk surga aja bang. Baikannya Tuhan, dosanya dan pahalanya sama nih, ya masuk surga aja. Nah jadi kan ibaratnya di situ tuh kan ada kaum membantah, karena di sidang ada saksinya, misalnya ada buktinya. Ya kalau kayak itu, kalau jadi bila orang tuh sudah cukup buktinya, sudah ada saksinya, jadi ponis ininya kan kalau lagi membantah, kalau lagi membantah, nah, saking adilnya tuh Tuhan. Nah, Allah akan memberikan pada manusia catatan amal mereka masing-masing. Apabila manusia tersebut amalnya baik, maka ia akan menerima buku catatan amalnya dengan tangan kanan, tangan kanan, dan berhadapan muka, berhadapan pulang lawan nang menjolong, tahu menjolong itu malaikat kah? Nah, mana tangan kanan menerima, mana berhadapan, itu tandanya orang selamat. Dahnya kita masuk orang selamat lah. Nah, supaya kita selamat nih, ya itu kita bila basuh tangan berdoa ya, minta supaya selamat nih. Tandanya kita menerima pakai tangan kanan kita, buku catatan amal kita. Nah, namun apabila amalnya jelek, misalnya kebanyakan ngerja dosa daripada amal soleh, maka ia akan menerima buku catatan amalnya dengan tangan kiri menerimanya. Dan diberikan dari balik punggung. Nah, menerimanya kayak itu orang mulai belakang mulai menjulong, nah menerimanya mulai belakang belakangan ini nah pakai tangan kiri pulang, itu tandanya orang celaka. Nauzubillahi min zalik lah. Nah, kemudian kita jangan sampai. Nah, itu hikmahnya kita Udah tuh membaca itu ada hubungannya kita lawan akhirat, ada manfaatnya kita lawan lagi akhirat. Insya Allah karena menyasal di akhirat. Untung ya aku waktu membasuh muha pernah tak amalkan surah Nabi, basuh muha membaca doa itu harau, alhamdulillahnya apa bercahaya di akhirat. Nah, untung aku di akhirat pernah sekali mengamalkan ya budun nah tangan kanan baca ini harau aku alhamdulillah. Menerima pakai tangan kanan buku catatan. Nah, ada manfaatnya gawe ya, soalnya ada manfaatnya bujur tuh, ada manfaatnya kita di akhirat. Nah, 4 rukun yang keempat daripada rukun wudu, menyapu sebagian kepala. Ini bagi orang yang kada berambut, contoh misalnya gundul, itu dia menyapu kulit kepala berarti menyapu, membasahi pakai air akan kulit kepala. Namun orang gundul misalnya kada berambut, nah, tetapi yang abdal jadi menyapu kulit kepala amun kada berambut. Amun orang bersih rambut kayak ulun bersih rambut misalnya lah ada gondol, nah itu membasahi rambut kepala biar jangan ada apa-apa, kada karena kulit kada apa-apa. Amun orang bersih rambut kada usah karena kulit kada apa-apa, di rambutnya aja. Nah, cuman rambutnya nang masih tumbuh di area kepala.
yang berada di area kepala. Amunnya rambutnya panjang sampai ke pinggang, nang di pinggang itu dibasahi, nah kada sah. Karena ia sudah keluar daripada area kepala. Nah, walaupun sebilah rambut sahaja sudah menyapu. Tetapi yang afdal, yang banyak pahalanya, menyapu seluruh kepala dengan cara meletakkan 2 ibu jari di atas papilingan. Papilingan tuh ya, ini papilingan. Papilingan, lain papilingan, papilingan. Dan meraitkan 2, kena ulun contohkan. Dan meraitkan 2 jari telunjuk dengan bahagian keduanya dan menyapu dari muka, kepala sampai belakang dan mengembalikan keduanya ke hadapan. Jadi nang biasa kita kan nang sudah tertunai kewajiban tuh kita ambil banyu, nah kita sudah basahi, sudah sudah mengerjakan rukun yang keberapa nih, yang keempat. Sekali lagi itu nang sunatnya 2 kali, 3 kali, nah 3 kali ya sunat 3 kali. Yang pertama tadi nang wajib. Nah itu sudah mengerjakan rukun wudhu. Nah cuman nang sunatnya aja sih Den, sabarataan kepala tuh dibasahi. Tadi kan sedikit aja tak. Nah nang sedikit aja tuh biar terserah hendak di sini kah, hendak di sini kah, hendak di sini kah, sayang wan jambul nih supaya kada rusak. Hendak di sini kah, hendak di sini kah, asal basah aja. Hendak di sini kah, pokoknya asal rambut di area kepala. Nah cuman nang sunatnya, nang abdolnya, nang banyak pahalanya, ambil banyu dengan kedua belah tangan, basahi. Nah jempol nih di papilingan sini, 2 jempol nih papilingan kanan nih. Ya Allah. Nah ini telunjuk nih di rapatakan telunjukan. Nah dia mulai muka ke belakang, uli kakar, sekali ambil pulang banyu, ya pulang. Nah coba ke belakang, beri tundun. Nah ambil pulang. Nah itu basah barataan ibaratnya. Maksudnya tuh sekepalaan, walaupun di dalamnya misalnya ada basah, cuma kisahnya menyapu seberataan kepala tuh. Terus sunat itu. Mun kita kan biasa kayak gini, ya Allah itu saja mah kayak gini. Ya Allah ambil banyu, nah basahi. Nah sunatnya kayak itu. Namun babinian rambutnya panjang, kada usah dipulikakan, hancur kayak kuntilanak kayak tengah muka. Ya amun kita rambut pendek nih kan, biar kita belikan ke muka tuh kada apa-apa. Nah lah itu sunatnya. Nah ini kan kita bicara masalah sunah-sunah dalam wudu nih. Tadi kan sebelumnya tuh sunah-sunah sebelum wudu, ini dalam wudu. Tetapi jika rambutnya panjang, contohnya kabibinian kan rambut panjang sekali, panjang benar bahasa kitanya, seperti rambut perempuan. Karena rata-rata rambut perempuan itu panjang, lakian handap, ya Allah. Maka tidak usah mengembalikannya ke hadapan, nggak usah. Jadi bibinian tuh kayak itu aja nang di area kepala aja lah, rambutnya panjang sampai kan harus mengalihi sampai kayak itu, mengalihi nang di area kepala aja. Nah kayak itu, ambil pulang banyak. Walaupun rambutnya di sini kan usah dibasahi, nang panjang ini usah, nang di area kepala aja, harus dipulikakan ke muka kalau beginian. Nah, dan sunat membaca doa saat mengusap kepala. Nah waktu membasuh rambut ada juga bacaannya. Ada juga doanya. Apa doanya? Nah,
berdoa ia berdoa waktu menyapu kepala atau membasahi kepala. Allahumma harrim sya'ri wa bashari 'alan nari wa adhillani tahta 'arshika yauma la dhilla illa dhilluka. Allahumma harrim sya'ri wa bashari 'alan nari wa adhillani tahta 'arshika yauma la dhilla illa dhilluka. Amun kada hafal nang bahasa Arabnya itu, bahasa Latinnya ini nah, baca dan mati nah terjemahnya nih nah. Waktu kita membasuh kepala, artinya ya Allah, halangi rambut dan kulitku dari tersentuh api neraka. Nah, itu maknanya. Atau pian bahasa pian aja tah. Ya Allah, jangan sampai ya Allah rambut dan kulit ulun tersentuh api neraka ya Allah. Nah, bisa juara itu. Pakai bahasa Banjar bisa ya. Dan naungi aku dengan naungan singgasanamu, yaitu arash lah, naungan arash. Pada hari ketika tak ada naungan selain naungan darimu. Ini jadi pada mahsyar itu jadi mataharinya parak benar lawan kepala. Sekilan aja pada kepala matahari. Ya orang berkeringat sampai tenggelam di keringatnya sendiri saking panasnya. Nah, amun kita di padang mahsyar itu dinaungi Tuhan dengan naungan arasy-Nya, maka kita kada kepanasan, kita kada terpaluh, kita kada sampai repot dengan paluh kita. Nah, amalannya apa? Ini minta kepada Allah waktu kita membasuh, nyapu kepala dengan air tuh. Bahasa kitanya aja tuh, ya Allah, selamatkan kulit dan rambut ulun daripada tersentuh api neraka dan naungi ulun kini di akhirat ya Allah dengan kenaunganmu ya Allah. Nah, misalnya kayak itu. Kabul doa kita nih. Kita kada kepanasan di akhirat di padang mahsyar. Nah, kada kepanasan. Maka di padang mahsyar itu kan ada orang menjual es. Jual minuman, cari warung ada itu. Nya padang payung ada lagi. Ada juga. Nah, adanya payung arasy itu, Bang. Payung Allah. Tidak ada situ payung kecuali payungnya Allah. Tidak ada kenaungan kecuali kenaungan Allah. Bila orang-orang yang dapat payung Allah, kada kepanasan. Selain itu kepanasan. Nah, jadi mulai kita di dunia ini berpikir-pikir mengolah payungnya itu nah. Mempersiapkan payungnya itu nah. Bukan dalam artian kita mengolah payung kayak kita berdoa minta kepada Allah supaya Tuhan ini kita menaungi kita, itu maksudnya mempersiapkan diri di padang mahsyar itu supaya kada kepanasan di padang mahsyar. Kada gampangan di padang mahsyar itu luar biasa haro-haranya menunggu nasib nih, kada pasti lagi masuk surga masuk neraka, kada pasti lagi. Yang di situ orang ini terombang-ambing. Datang kepada Nabi Adam, minta tolong kepada Nabi Adam. Nabi Adam kada kawan nolongi. Kepada Nabi Nuh kada kawan nolongi. Kepada Nabi Musa, ujung-ujungnya kita kepada Nabi Muhammad. Ya nangja Nabi Muhammad tuh ana laha. Ada dalam syair khabir itu. Ana laha. Itu Nabi kita. Artinya, aku yang berhak memberikan syafaat kepada kalian. Ketika nabi-nabi yang lain kawat memberi syafaat, Nabi kita pertama kali yang diberi izin oleh Allah Ta'ala memberi syafaat kepada umatnya. Itu nang mahadang nang kepastian itu dah. Kita bagaimana di padang mahsyar itu dah. Kehausan, nyaman lah kehausan. Nah, matahari sejengkal daripada bumbunan. Jadi berpikir kita mulai di dunia ini minta kepada Allah Ta'ala supaya kita dapat kelapangan nanti di padang mahsyar dengan mendapatkan kenaungan, yaitu naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu doanya lah waktu membasuh
menyapu kepala dengan air. Itu biasa kitanya, ya Allah, selamatkan kulit ulun, rambut ulun daripada tersuntuk api neraka. Sebenarnya seberatan awak ulun juga, jangan sampai tersentuh api neraka, dan naungi ulun dengan naungan bian nanti di padang mahsyar. Nah itu. Kemudian yang kelima, rukun. Ini kada rukun lah. Ini kada rukun. Ini sunat aja. Nah, makanya disebut situ sunat. Sunat menyapu dua telinga besertaan, dalam kurung baumbai keduanya, jika mampu disertakan keduanya, jika kawa diumbayakan keduanya. Jadi menyapu telinga itu kada wajib, sunat. Seandainya kita bodoh menyapu telinga, membasuh telinga itu ditinggal, sahaja bodoh kita. Cuman amun kada ada uzur apa-apa, waktunya panjang aja, kita gawi sunat ini, yaitu membasuh telinga. Itu sunatnya beumbai. Namun kita pakai keran bodoh, kawajib beumbai tak. Nah, tangan kita basuh kenang keduanya, ada tangan kita kanan. Nah, beumbai. Ya kalau beumbai, tapi lamun kita baudonya kada pakai keran, pakai selang. Selang nih menguti sebuting nah tangan. Kada kawan nih menguti selang, ya kada kawan paksain kada kawa umbai. Nah, ini selang nah. Betul pulang, ngini pulang ngerti selang. Nah, kada kawa Tapi lamun bodo di batang, di banyok, kau bombay nah celup tangan. Nah, bombay sekali, 2 kali, 3 kali. Nah, sunat 3 kali. Nah, sunat menyapu dua telinga besertaan atau beumbai keduanya, jika mampu disertakan keduanya. Dengan caranya kayak apa? Memasukkan 2 telunjuk jari pada 2 lubang telinga. Nih telunjuk nih, telunjuk kanan, telunjuk kiri. Telunjuk kanan untuk telinga kanan, telunjuk kiri untuk telinga kiri. Dimasukkan ke lubang telinga, ya Pak. Nah, dan letakkan 2 ibu jari, yaitu jempol, yaitu jempol kanan, jempol kiri, pada bawah daun telinga, pada bawah daun luar telinga. Maka putarlah jari telunjuk pada lingkaran dalam. Nah, kalau telinga kita nih lingkaran nih, ya. Dalam telinga serta naikkan ke atas. Nah, ke atas. Lah. Serta naikkan ke atas 2 ibu jari. Nah, tadi di bawah nih. Nah, naikkan ke atas. Ya lah, 2 ibu jari pada zahir telinga. Nah, itu. Kalau pian ini. Yang lah. Nah. Kalau papang ini juga, nah sini juga nah. Ini ada perlu nih. Coba sambil posisi sini. Ini dulu. Nah, itu. Kirinya kayak itu juga. Nah, kayak ini. Kadang ini dulu. Nah, jadi itu kayak itu aja. Nah, itu ada sunat kayak itu. Telunjuk memasukkan ke lubang, jempolnya nih di luar, nah ke atas. Nah, itu gini sambil dikorek-korek, nah sambil, nah tangan telinga kiri kayak itu juga, nih bombay lah. Nah, dan sunat itu dilakukan iya menah takang. Ini api bisa takang. Coba menah tamu dia. Dan sunat itu dilakukan 3 kali. Dan sunat membaca. Nah, jadi sunat membasuh telinga itu 3 kali lah, 3 kali. Dan sunat membaca doa sambil membasuh 2 telinga itu, sambil kita membaca doa nih. Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla
fayattabi'una ahsanah. Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Artinya, mungkin ada hafalan bahasa Arab itu bahasa ini nah, bahasa kitanya. Ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang mampu mendengar ucapan. Maksud ucapan situlah ucapan yang baiklah, dan mampu mengikuti apa yang terbaik dari ucapan tersebut. Mau panjangnya aja doanya aja. Bolehlah kayak ini aja. Bisa-bisa seorang nih maulah. Tapi pas haji juga bang gitu. Ya Allah, ampuni dosa di telinga ulun nih, karena telinga ulun banyak mendengarkan orang menggibah. Bisa juga gitu. Ya, atau bisa ini, bisa nih maulah seorang. Kan bapak juga yang penting berdoa, ya Allah, jangan sampai telinga ulun nih Allah mendengar gelugur api neraka. Nah, bisa juga gitu. Kayaknya orang melewati titian syaitan mustaqim itu kan di bawahnya neraka tuh. Maka bunyinya tuh menakutkan. Bunyi gelugur api neraka tuh menakutkan. Telinga ulun ya Allah jangan sampai mendengar gemuruh bunyi api neraka. Bisa juga kayak itu. Atau ampuni dosa di telinga ulun ya Allah, bisa juga itu. Atau kayak ini tuh. Nih, jadikan telinga ulun nih mendengar yang baik-baik aja. Nah, itu. Dan kamu mengamalkan yang baik nih tuh. Nah, kayak itu lah. Nah, kan tadi masuk kedua telinga tadi sunat sekali, 2 kali, 3 kali. Sunat pulang aja kayak ini, menambahi, ambil baju, nah, cap, nah kayak ini. Sekali, ambil pulang baju, nah, sekali, ambil pulang baju, nah, ada kayak itu. Guru madakan, imbah kita neng kayak ini nih, 3 kali. Sunat pulang aja, ambil, nah, cap, nah itu. Bisa diamalkan lagi nak. Nah. Kemudian yang keenam, sunat nih kada rukun lah sunat. Sunat menyapu leher atau pinggulu pakai air mutlak. Nah, berarti ambil banyak ulang nih. Dengan telapak tangan kanan sambil membaca doa. Nah ini, imbah kita membasuh telinga lah, kedua belah telinga. Sunat ini menambah ini, sunat menambah ini. Ambil banyu pakai tangan kanan. Nah, mulai atas lah, mulai atas pinggulnya. Nah, basahi. Ini basahi. Atau bisa juga kedua belah tangan. Kedua belah tangan mengambil bajunya. Nah, kayak ini. Nah, kayak itu. Di sini ada sah, di sini aja. Nah. Atau sebelah tangan, tapi tangan kanan bisa juga ini. Nah, sekali aja lah, kada 3 kali, sekali aja. Nih sambil membaca doa ini, waktu kita menyapu pinggulu nih, leher nih, sambil kita membaca doa ini, Allahumma fukka, jangan salah baris lah, Allahumma fukka raqabati, ya kayak itu tulisannya rawai. Allahumma fukka raqabati minan nari wa a'udzubika minas salasili wal aghlali. Allahumma fukka raqabati, kafnya bertasydid, minan nari wa a'udzubika minas salasili wal aghlali. Mun kada hafal bahasa Arabnya nih, bahasa terjemahnya inilah. Artinya ya Allah, lepaskan atau selamatkan leherku ini dari terbelenggu dan rantai api neraka. Nah, karena jar bubuhan penghuni neraka itu kan di neraka tuh sudah sakit. Di neraka tuh kan orang tuh bila sudah masuk neraka, sudah diponis kekal di neraka tuh, apalagi kekal di neraka. Maka neraka tuh dalam pulang tuh berapa ribu tahun, namanya batu tuh ditimbai berapa ribu tahun hanya ke bawah jatuhnya, akhirnya dalam benar neraka tuh. Orang tuh kada pacangan keluar juga kalau daripada neraka, kada kawa juga. Iya tuh dirantai batisnya pulang, pinggulunya dirantai pakai rantai terbuat daripada api neraka. Kan di neraka tuh karena siapa kawa melarikan diri pada neraka. Namun orang lari daripada penjara kawa aja, penjara di dunia nih. Di neraka tuh kadang kawa lari pada neraka,
Iya tuh tatap di belenggu, caknya kada di belenggu tuh ya kada lari juga. Sakitnya neraka nih. Di belenggu lehernya nih, pakai rantai api neraka. Tangannya kayak itu juga. Batisnya kayak itu juga. Jadi bila berjalan tuh sambil memair rantainya tuh sampai dipukuli, sampai disiksa tuh. Nah, kita berlindung daripada azab neraka itu. Makanya waktu kita membasuh itu leher kita sambil kita berdoa, ya Allah, selamatkan leher ulun nih ya Allah daripada dibelenggu di rantai api neraka ya Allah. Maksudnya tuh jangan masukkan ulun ke dalam neraka maksudnya doa kita nih. Nah, cuman kata-katanya kayak itu waktu kita membasuh leher kita nih, jangan sampai leher ulun nih ya Allah dibelenggu dengan belenggu api neraka, maksudnya jangan ulun dimasukkan ke neraka maksudnya. Nah itu lah. Jadi sunat itu nimbah membasuh kedua telinga, ambil banyu di keran, sabuk di pinggul kita sambil berdoa, ya Allah, selamatkan pinggul ulun ini daripada belenggu api neraka ya Allah. Nah kayak itu minta lawan Tuhan, insyaallah kabul kada masuk neraka lah. Nah kemudian yang ketujuh, ini rukun wudu lah. Nah, bukan rukun wudu itu 7 macam nggak ada. Ini kan dijumlahkan lawan sunat-sunatnya tadi. Nah, membasuh 2 kaki, 2 batis. Dan sunatnya dari ujung jari kaki, berarti mulai kuku sampai tumit, dan ke atas akan ulang bajunya, dan 2 mata kaki serta labihi sedikit ke atas akan pada buku lali atau mata kaki. Itu ngarannya nang totokolan dah, ada ngarannya menyambat mata kaki bujur juga, buku lali bujur juga. Nah jadi membasuh kaki ini itu kadang-kala diumbayakan. Soalnya tangan kita nih harus menggosok kaki kanan dulu. Nah, kaki kanan. Nah, tangan kedua belah tangan kita nih. Jadi sini buah karena kaki kanan kita gosok pakai kedua tangan kita. Membasuh 3 kali ini. Nah, membasuhnya sunatnya mulai ujung kuku. Misalnya ujung kuku, misalnya ini kaki sampai tumit. Mbah tuh ke atas akan nih lo basuhnya sampai di atas pada mata kaki. Jangan wudu tuh bebarang aja. Maksud bebarang aja tuh tumitnya kada basah. Apakah lagi mata kakinya kada basah, kada sah wudunya. Sembahyang kada sah sembahyangnya. Jadi membasuh batis liput-liput ke atas pada mata kaki atau buku lali ya, 2 jari ke atas akan pada mata kaki atau buku lali kada sojo sampai lintuhut kebanyakan pulang. Amun ya semaksimalnya sampai kata tengah landau kada apa. Pokoknya di atas akan pada mata kaki. Sekali memasukkan kita bila liput itu sudah kita menunaikan 1 rukun. Adapun sekalinya itu menambahin yang sunat aja. Sekalinya lagi menambahin yang sunat jadi 3 kali. Nah, apa nang doanya nang dibaca? Nah, dan sunat sambil membaca doa. Inilah bacaannya nih sama. Membasuh kaki kanan, doanya ini juga. Membasuh kaki kiri, doanya ini juga sama. Kalau kita membasuh tangan kanan kan, tangan kiri beda tuh. Ini batis kanan, batis kiri sama doanya. Nah, Allahumma sambil kita membasuh tangan sambil kita berdoa. Allahumma batis kanan, sabbit qadami. Nah, Allahumma sabbit qadami 'alas sirati yauma tazillu fihil aqdam. Allahumma sabbit qadami 'alas sirati yauma tazillu fihil aqdam. Amun orang tuh cangkal lah, mun orang cangkal misalnya di pauduannya di rumah misalnya siapkan ya pauduannya di rumah, di pauduan misalnya ditulisnya gonol-gonol nih, ditawing nih doa-doa gini. Jadi sambil bersumuha melihat doa itu baca
Kan kada hafal misalnya ditulisnya kada apa menghafal butuh mana menghafal kada hafal juga. Atau misalnya kada bahasa Arabnya tulisnya, terjemahnya tulisnya nih bacaan membasuh muka, nih membasuh tangan kanan, basuh tangan kiri, bacaan menyapu kepala, ini telinga, ini pinggul, ini batis kanan, batis kiri. Jadi sambil membasuh batis kanan sambil melihati bacaannya sambil berdoa. Boleh juga kayak itu mencangkal. Mencangkal. Nah, nya bila cangkal, tuh. Orang tuh bila cangkal mencari insyaallah banyak pokoknya rezeki. Itu juga bila kita cangkal gitu nih, mau usahakan supaya kita mamang sunnah Nabi paling banyak tuh dapat pahala di akhirat. Ini ujar guru kita, apa tuh? As-sawabu fil akhirah kal khulus fid dunya. Pahala di akhirat itu umpama duit di dunia. Dan apa namanya? Kita tuh lah bila duit di dunia ini banyak bisi nyaman gak lah? Yalah, bayar hutang, bayar PDAM, bayar listrik, nukar baju, nukar baris, nyaman urusannya. Kita banyak bisi duit nyaman. Nah, di akhirat kita juga bila kita banyak bisi pahala, nyaman kita. Nah, nyatanya dulu bila kita banyak pahala daripada dosa, nyata kita masuk surga. Dikubur tuh sudah di akhirat dah. Nah, kita perlukan banyak tuh pahala amal kita waktu di dunia nih. Nah, yang kita baca waktu kita buudu nih menghasilkan pahala nih, menghasilkan manfaat nanti kita di dalam kubur atau di akhirat. Allahumma tsabbit qadami 'ala sirati yauma tazillu fihi al-aqdam. Artinya, ya Allah, mantapkanlah itu bisa tetapkanlah telapak kakiku saat melintasi jembatan Siratal Mustaqim. Kelak di hari ketika banyak telapak kaki tergelincir. Orang ketika meniti titian Siratal Mustaqim yang lebih kecil daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, banyak benar orang tergelincir di situ, gugur ke dalam neraka. Nah, kita memikirkan gitu, selamat jakah kita nih kada kah? Coba kita berusaha dengan kita berdoa, minta kepada Allah waktu kita basuh batis kita, ya Allah selamatkan batis ulun nih ya Allah ketika meniti titian Siratal Mustaqim. Jangan sampai tergelincir ke neraka ya Allah. Nah, kemudian kita basuh kalau kaki yang ke kiri ulang kayak itu juga. Nah, mulai ujung koko, katumit, kuku lali atau mata kaki ke atas kan. Basuhan yang pertama menunaikan kewajiban rukun. Yang kedua sunat, yang ketiga sunat sambil kita berdoa itu juga. Allahumma tsabbit qadami 'ala sirati yauma tazillu. Itu kata tadi. Yauma tazillu fihil aqdam. Ya Allah, selamatkan, tetapkan batis ulun ketika meniti titian Siratal Mustaqim. Pada ketika situ banyak batis-batis orang tergelincir masuk ke dalam neraka gara-gara gugur di situ. Nah, amalannya jajar ulama kita membela kita di dunia ini. Tanya ya membaca Bismillahirrahmanirrahim ya. Kalau semalam membaca Bismillahirrahmanirrahim, hadiah kan gesan malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah itu malaikat penyiksa di neraka. Bismillahirrahmanirrahim hurufnya 19. Jumlah malaikat Zabaniyah 19 ikung. Itu malaikat Zabaniyah lah. Ada buah anak buahnya tuh banyak kayak lo berjuta-juta lo. Nang bos-bosnya nih. Nah, bila kita di dunia ini membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita hadiahkan untuk malaikat Zabaniyah. Insyaallah ketika kita melewati titian Siratal Mustaqim, insyaallah malaikat Zabaniyah itu kadang mengait kita. Bahasa kita ya, tolong saya lewatnya nyawa selamat. Nah, karena di dunia nyawa ketujuh bahagia lawan unda aja misalnya. Nah, itu aja guru kita tepat lihat baca Bismillahirrahmanirrahim. Baca misalnya 3 kali sehari kah. Jadi luar sembahyang lah, dalam sembahyang itu nyata kita baca Bismillahirrahmanirrahim waktu sebelum baca Fatihah. Yang kayak ya santai Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah hadiahkan ya Allah ini untuk malaikat Zabaniyah. Nah, kita.
Terkait doa ini, kelak di akhirat semua manusia akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim, yakni jembatan yang di bawahnya terdapat jurang menuju neraka. Dan di ujung jembatan terdapat surga. Di seberang sana surga tak? Bila orang lewat kawan masuk surga. Orang yang beriman niscaya akan mampu melewati jembatan tersebut dan menuju surga, sementara orang kafir dan munafik banyak yang tergelincir dan masuk ke jurang neraka. Mudah-mudahan kita seberataanlah selamat nih. Selamat di dunia, selamat di kubur, selamat di akhirat, masuk surga bi ghairi hisab berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Abdul Zikri fa'alam annahu la ilaha illallah la ilaha